Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Ridi Aurelia, mahasiswa dari Unindra semester 2. Mohon izin untuk mewawancarai tugas akhir kami yang berkaitan dengan profesi. Saya dengan Ibu siapa? Saya dengan Bu Rima. Kebetulan saya berlatar belakang lulusan Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, terima kasih. Saya izin mulai pertanyaan terkait profesi ini. Apa arti profesi ini bagi Ibu secara pribadi, dan apa yang membuat Ibu bangga menjadi profesi ini? Bagi saya, profesi guru adalah pekerjaan yang sangat mulia. Kenapa? Tanpa adanya seorang guru, tidak akan terbentuk suatu karakter anak-anak di Indonesia, mulai dari profesi apapun. Dan saya memang bangga menjadi seorang guru, walaupun mungkin banyak orang menganggap remeh pekerjaan guru, tapi bagi saya itu tantangannya menantang. Dan selain bisa membentuk karakter seseorang, membuat karakter anak menjadi lebih percaya diri, mengejar cita-cita yang dia dapat, ya insya Allah bisa menjadi ladang pahala bagi setiap guru masing-masing, terutama buat saya sendiri, seperti itu. Selanjutnya, apa yang membuat Ibu dulu memilih untuk menekuni profesi ini, profesi guru? Apakah ada pengalaman tertentu yang menjadi titik awalnya? Oke, baik. Eh, Kalau bisa dibilang memang saya dari dulu, dari SD, saya memang pengen menjadi seorang guru. Kenapa? Karena dengan latar belakang lingkungan saya dulu adalah anak-anak hanya lulusan SD. Dan setelah mereka lulusan SD, yang saya amati adalah mereka merantau ke kota, menjadi ibu rumah tangga, yang itu sangat disayangkan. Dan yang sangat sayangkan lagi, orang tuanya itu tidak mendukung dengan alasan, dengan dalih seorang perempuan nanti akan menjadi ibu rumah tangga. Padahal mau itu nanti jadi ibu rumah tangga, mau jadi ibu pekerja, perempuan itu butuh yang namanya pendidikan, butuh yang namanya sekolah, karena nanti akan menjadi madrasah utama bagi anak-anaknya nanti. Jadi itu yang memicu saya untuk menjadi bahwa perempuan itu nggak seperti itu loh, gitu. Jadi Ibu ingin membuktikan ya. Betul. Terus menurut Ibu bagaimana perkembangan profesi ini dari dulu sampai sekarang? Apa saja perubahan besar yang Ibu rasakan? Kalau untuk perubahan besar yang saya alami adalah uh, kurikulum. Yang tadinya kurikulumnya mungkin lebih sederhana, sekarang lebih banyak. Tapi ada plus minusnya ya antara kurikulum dulu dan kurikulum sekarang. Kurikulum sekarang sebagai yang contoh adanya P5. P5 itu memang bagus untuk anak-anak membentuk karakter, tanggung jawab, kerjasama, kolaborasi. Itu yang hal positif yang bisa kita dapat dari kurikulum ini. Seperti itu. Selanjutnya, apakah profesi ini memiliki standar pendidikan atau pelatihan tertentu sebelum bisa dijalani? Lalu kompetensi apa saja yang penting untuk dikuasai? Kalau untuk menjadi seorang guru pastinya harus sarjana ya, sarjana pendidikan. Dan kemudian ada pelatihan lagi yang namanya sekarang PPG ya. Bahkan ada info juga kalau ingin menjadi guru harus PPG dulu. Namanya PPG prajabatan, seperti itu. Jadi pasti ada pelatihan lagi. Selanjutnya, apakah dalam profesi Ibu ada aturan atau kode etik khusus apa tujuannya dan bagaimana dampaknya jika dilanggar? Kode etik itu ya pastinya tentang norma, kemudian tanggung jawab, kedisiplinan. Kalau itu semua tidak ada atau salah satunya nggak ada, ya nggak akan berjalan dengan sempurna. Kenapa? Kalau misalkan tentang etika, anak pandai, anak pintar, tapi kalau etikanya nggak ada, buat apa? Kemudian anak etikanya bagus tapi nggak ada tanggung jawab mengenai tugas, itu juga buat apa? Jadi harus saling melengkapi hal itu. Nah jadi bagi saya yang seperti tadi saya bilang bahwa guru itu bukan hanya sekedar memberi materi selesai, tapi ya juga mengenai kode etik, tanggung jawab, norma, kemudian moral, itu juga harus ditanamkan di setiap anak didik kita, seperti itu. Jadi mengembangkan karakter siswa ya Bu. Terus selanjutnya, apa saja sikap atau nilai profesional menurut Ibu harus dijaga dalam menjalani pekerjaan ini? Tanggung jawab.
Kalau kita berbicara tanggung jawab pasti include semuanya, tanggung jawab, jujur, karena dua hal itu bagi saya sangat penting. Dimanapun kita berada, ini pembelajaran buat kita semua. Yang namanya kalau kita dikasih pekerjaan apapun itu harus memegang amanah dengan tanggung jawab, melaksanakan tugasnya. Jangan cuma mau gajinya aja, atau kalau yang udah sertifikat mungkin dapat sertinya aja, tapi tugasnya itu ya gak dijalankan dengan baik. Kemudian jujur, ya jujurnya tadi kita benar-benar harus ikhlas menolong anak-anak, membimbing anak-anak tanpa pamrih, ikhlas gitu kan. Kemudian jujur dalam melakukan setiap kegiatan apapun yang kita diberikan amanah oleh sekolah maupun lembaga lain, seperti itu, seperti kayak rapat, kemudian ada yang namanya seminar, kemudian yang tadi seperti PPG gitu harus dijalankan dengan baik, seperti itu. Oke, saya lanjut ya Bu. Pernahkah Ibu menghadapi kasus atau pengalaman kerja yang sangat berkesan? Apa pelajaran yang bisa Ibu ambil dari situ? Kalau untuk sejauh ini, alhamdulillah saya belum pernah menemukan anak-anak yang begitu luar biasa ya. Tapi ada beberapa hal yang saya terima semenjak saya menjadi guru, yaitu artinya sabar. Karena kita menghadapi berbagai macam karakter anak, sifat dalam satu kelas yang beraneka ragam. Kita harus mengenal karakter anak masing-masing. Oh, ini anaknya seperti ini seperti ini. Nah, itu adalah PR saya juga untuk mengenal, memahami karakter anak, seperti itu. Jadi memang itu sih tantangan buat saya dan pengalaman dari setiap kejadian anak-anak yang kan anak pasti ada yang problematik atau apa gitu. Jadi saya bisa belajar, oh jadi saya nanti kelak jadi orang tua jangan seperti ini, seperti itu sih. Jadi yang paling berkesan tuh ketika kita nemuin berbagai karakteristik. Betul. Ya Bu. Terus apa sih tantangan atau masalah yang paling sering Ibu hadapi dalam pekerjaan ini? Biasanya muncul dari mana? Dari lingkungan kerja kah? Atau ya apa itu? Kalau itu tantangan, kalau untuk ini mungkin semua pekerjaan itu sama ya tantangannya. Kalau kita dijalankan dengan ikhlas, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik, dengan lancar, ringan, tanpa terkendala apapun. Tantangannya ya mungkin menghadapi anak-anak ya, dengan karakternya tadi yang beraneka ragam, kemudian mungkin anak yang latar belakangnya bisa dikatakan kurang perhatian dari orang tua. Pasti nanti di rumah itu di sekolah terutama itu nanti pasti akan nyari kayak perhatian seperti itu. Karena yang saya tangani beberapa anak itu pasti setelah saya amati ujung-ujungnya oh ternyata dia memang kurang kasih sayang dari orang tua, atau dia memang cari perhatian gitu. Jadi sebenarnya kalau anak nakal itu nggak ada ya, adanya anak cari perhatian. Dan itu memang adanya harus kerjasama antara guru sama orang tua, itu memang harus ada. Karena nggak ada pembelajaran hanya satu arah dari pihak sekolah. Orang tua benar-benar pasrah nitipin anaknya di sekolah tanpa tahu perkembangan, tanpa tahu apapun itu. Jadi memang harus ada komunikasi antara orang tua dan guru, seperti itu. Berarti tantangannya hanya sikap dari siswanya aja Bu. Tapi kalau nilai gitu juga tantangan bagi guru. Iya, kalau nilai mungkin hampir semua. Jadi kadang guru itu bikin soal sendiri, koreksi sendiri, kemudian ubah nilai sendiri. Ubah nilai dalam arti nilai 40 gimana sih caranya biar menjadi KKM minimal gitu kan. Nah itu benar-benar tantangan yang harus dipikir banget, direnungi dengan dalam. Karena kan gak mungkin ya kita tiba-tiba dari misalkan nilai 40 jadi 75. Pasti kan semua itu perlu merenung panjang gitu. Pertimbangan. Betul, perlu pertimbangan. Nah itu biasanya yang saya lakukan adalah mulai dari sikap, kemudian saya minta tugas ke anak-anak buat tambahan nilai, kemudian etika tentang tata tertib sekolah juga. Kalau misalkan dia selama ini patuh dengan tata tertib sekolah, absensinya bagus, ya pasti guru akan menolong, insya Allah seperti itu. Oke, baik. Apakah Ibu pernah bekerja sama dengan profesi lain? Contohnya seperti apa dan bagaimana bentuk kerjasamanya?
Kalau sejauh ini sih untuk yang profesinya itu masih sama ya, guru juga mengajar. Kebetulan saya juga ngajar di bimbel, ada yang privat juga. Jadi sama sih tantangannya ya. Jadi karena masih di ranah pendidikan gitu. Jadi nggak ada kerja sama profesi lain gitu ya, Bu? Nggak ada. Jadi hanya guru saja. Tuh. Baik, sekian dari pertanyaan-pertanyaan saya. Terima kasih sudah menjawab. Semoga bisa menambah wawasan ke kita dan dapat membantu menyelesaikan tugas akhir kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.